Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim fa huwa asdaqul qailin wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang memuliakan Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Kembali kita sama-sama dapat melanjutkan kegiatan taklim kita. Semoga apa yang kita ketahui nantinya dapat kita amalkan dengan sebaiknya. Yang tentunya kita mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa kesalahan kita maupun dosa orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah selalu kehadiran junjungan kita baginda Rasulullah, para sahabat, kerabat, pengikut beliau hingga akhir zaman. Adapun yang ingin ulun bicarakan untuk mengambil berkah, karena kita berada di bulan yang mulia, yang ini bulan Maulid, bulan di mana baginda Rasulullah SAW dilahirkan. Di dalam hadis marfu' baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yara wajhi salasatu ampasin. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan memandang wajahnya Rasulullah di hari kiamat. Jadi nanti di hari kiamat 3 golongan manusia yang tidak memandang atau bertemu Rasulullah. Siapa nanti 3 golongan ini? Mudahan kita jangan termasuk salah satu dari 3 golongan ini. Yang pertama, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-aqu liwalidayhi. Orang yang tidak memandang wajahnya Rasulullah di hari kiamat adalah orang yang durhaka terhadap kedua orang tuanya, menyakiti hati kuitan. Yang kedua, watariku li sunnati, orang yang meninggalkan sunnahnya Rasulullah, orang yang tidak lagi memakai sunnahnya Rasulullah. Dan yang ketiga, wa man lam yusalli alayya idza dzukirtu baina yadayhi, orang yang tidak mau berselawat kepadaku, ujar Nabi, pada saat namaku disebut antaranya hadapannya. Nah, 3 macam ini yang tidak akan memandang wajahnya Rasulullah. Yang pertama tadi kita jelaskan sedikit. Pertama, orang yang tidak memandang wajah Rasulullah ialah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Di dalam satu hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal jannata yujadu rihuha min masirati hamsi mi'ati amin wala yajidu rihaha aqun wala qati'u rahmin. Sesungguhnya, ujar Rasulullah, surga itu akan dicium baunya perjalanan selama 500 tahun. 500 tahun lamanya perjalanan surga itu sudah dapat dicium perjalanan surga nih.
Bayangkan 500 tahun umur kita berapa? Nah, ini tahunnya tahun akhirat lah ulang. Mendunia nih masih ada, tapi kalau tahun akhirat nih Masya Allah 1/1000 nih. Nah, wala yajidu riha, dan tidak akan mencium bau surga tadi orang yang durhaka kepada orang tua. Termasuk juga di sini ditambahkan orang yang memutuskan silaturahim. Nah, orang yang durhaka kepada orang tua ini sangat besar akibatnya. Karena banyak sekali hadis baginda Rasulullah SAW yang membicarakan tentang bagaimana akibat bahaya orang yang durhaka lawan kaitan tadi. Ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ila Allah tergantung redanya orang tua, begitu juga murkanya Allah tergantung murkanya orang tua. Dalam hadis yang lain lagi Rasulullah SAW pernah bersabda, Rasulullah SAW, ya ma'syaral muslimin, ala man kana lahu walidatun wa lam yabirraha kharaja minad dunya ala ghairi syahadah. Wahai sekalian orang muslim, ala perhatikanlah, ingat-ingatlah ya Nabi ini. Man kana lahu walidatun, barang siapa yang masih hidup orang tua, apalagi orang tua ni bibini masih bertinggal kuitan bibini. Ya biasanya biarlah kebanyakannya nang kuat umur, nang panjang umur itu bibini. Kenapa sebabnya ya? Lelakian ini cepat mati. Itu ada, karena buai rahasianya lah, perempuan ini kan ada setiap bulan itu darah keluar, darah haid itu. Ada lelakian ini kan tidak keluarnya, tak tahan terus nih. Cuma kita ini bakal kadewe nih putih, lain pada darah putih nak keluar aja baji. Nah ini akibatnya, ya kalau karena penyakit itu pian bisa langsung jadi kita. Tuh perbedaannya nah. Kalau perempuan ini kan apa? Ya perubahan darah itu lalu menjadi apa? Kembali sehat ulang. Nah itu diantara di masalah kesehatan gitu. Jadi perempuan ini tak kuat umur karena setiap bulan itu ada darah penyakit yang keluar. Nah, nih Rasulullah kalau orang niba tinggal kuyetan yang masih hidup, apalagi sudah tua ini, walam yabirraha, tapi kada sempat berbakti untuk kuyetan tadi, kharaja minad dunia, maka orang itu akan keluar daripada dunia, maksudnya meninggal dalam keadaan sulit mengucap 2 kalimat syahadat. Sulit mengata kalimat syahadat, bahkan bisa kada keluar kalimat syahadat nih. Na'udzubillah. Coba kita lihat ada cerita di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bin Khattab radhiyallahu anhu nih. Ada seorang laki-laki pemuda, seorang pedagang yang sukses hidupnya. Seorang pedagang ini maka setiap hari datanglah sang ibu tadi, karena masih hidup kuitan bibini nih. Datang mendatangi rumah sang anak tadi. Tatlubu minhu syai'an, artinya minta jatah aja bang, jatah makan aja. Tumfikuhu ala nafsiha, yang menapakahi akan dia nih. Artinya apa ya? Sang ibu tadi minta tanggung jawab sang anak tadi. Karena siding dapat kau begawi lagi, wajar aja kewajiban kita apa? Tugas kita itu menapakahi orang tua. Umum untuk pian gue, bukan orang tua anak kita yang melahirkan, termasuk bintuha. Wajib itu kalau mau bintuha kada wajib sama hukumnya. Nah, namun yang namanya kan saya esok datang minta nih. Jakanya dijulungi sekali. Nah ini dijulungi mau makan esok biasa pulang sidin lepahnya nah pulang balik dah. Nah suatu ketika pada saat datang orang tua tadi, maka disambutlah oleh sang istri. Nah lagi dipadu masih kan, nambini mukai lawang. Maafulah mun ada mirip-mirip nih, lu kada basing aja nih. Ada mirip-mirip nih.
Imbah membuka lawang, oh ternyata datang perempuan tadi, nang kuitan tadi. Lolo bu, ucapan Nabi ini. Ujian Nabi ini abahnya. Nih, tuh kuitanmu itu hari-hari datang mengambil jatah. Diulah miskin ke kita nih. Amun saben hari minta terus. Bahasa Arabnya Pak, inna walidataka turidu an tatruka nafaqu qara'a. Amun datang terus umamu itu kayak bicaranya kita ini miskin hidup. Padahal kuitan makan itu nggak suapan aja pian. Karena menerahkan piring-piringnya. Ya kalau beda pagincangnya makan kita nih. Makin katuha tuh makin makin mundur. Cuma manusia nih. Kenapa Nabi ini nih rupanya sarik nih. Padahal kalau pikirkan mabulah piannya tersinggung kan nambah cari laki, berusaha laki, bini tinggal mengangkut anu aja dia menikmati. Menyekolahkan dari siapa? Manggilan dari siapa? Sudah jadi orangnya, Nabi ini menikmati. Jadi kita terima gaji. Gitu kan sarik. Misalnya nih kata pantas ini. Nah, mendengar hal demikian, sang ibu tadi fabakat ummuhu, nangis sidin, bulik ke sidin, sadih sidin, mendengar pembicaraan sang istri tadi, sedangkan laki berdiam. Jangan laki berucap, ikam jangan kayak itu nih umaku, yang ini berdiam juga. Nah maafulah ini tunduk lawan bini. Nah, hati-hati kan kita ini boleh hai tunduk, cuma tunduk nang bujur. Mun ada bujur jangan akon tunduk pian. Itu misalnya ini. Walam yu'tiha maka pada itu kada diberi sidin nih. Boleh kasih sidin kosong. Mana dapat apa ya? Dapat jalaan sidin sadih pulang diberi kada. Boleh sidin. Nangis sidin. Pabainama huwa yamshi fi ba'di asfarihi. Yang namanya doa kuitan ini. Kasadihan kuitan ini kan jadi doa sudah. Makanya nih boy bahaya benar nih. Doanya orang tua, penderitaan orang tua, bahkan geritik hati orang tua terhadap anak tadi ada sangkal sidin. Itu akibatnya sangat fatal ya. Apalagi sampai mendoakan hati ini ada makni sidin sadih. Napa ya? Boleh ke rumah, maka suatu hari sang anak tadi pergi ke negeri Syam untuk berdagang, bawa dagangan. Tolak nih. Di tengah perjalanan beserta kawan-kawan tadi, Allah bukakan hati perampok. Ini perampok nih. Dibukakan Tuhan apa? Untuk merampok dagangan tadi. Nah ini pian. Maka akhirnya semua harta sang anak tadi dirampok, ambilnya oleh perampok. Tambah lagi mereka ikat sidin nih laki-laki tadi. Bahkan lagi waqata'u yadahu dan tangannya batisnya ditatak. Batis tangan habis tataknya. Orangnya andaknya di pinggir jalan. Hartanya bawanya. Nah. Dan pada setelah itu menangis saya kita kuitan nih nang anak nih. Cuma tangisannya lain. Napa deh? Di tangisan tadi ummi, mama. Di hati apa? Sadarai bahwa aku ini dapat musibah ini karena aku semalam lawan kuitan durhaka. Nah, tak pengaruh montong. Maaf bila. Jadi bini itu baik juga. Cuma bila kayak ini hati-hati nih Bian. Nah, akhirnya buliklah rombongan berikutnya dari pedagang nih. Lalu satu rombongan menuju benua tadi. Melihatlah di tengah jalan seorang laki-laki nang tangannya batisnya panggat, gulang gerik. Di hati kalinya kawan kita nih. Kawan kita lalu mereka bawa pulang. Antar ke rumah. Simbah diantar, nang bini melihat langsung bakujiak, lakiku. Musibah ya habis harta orangnya kayak itu. Nah, sang anak tadi berkata kepada nang bini keluarga, tolong
panggilkan mama, tolong bawakan mama, aku hendak minta maaf, aku minta ampun. Lalu diutuslah, ini kisahkan, diutuslah oleh Sayyidina Umar beberapa orang mendatangi sang ibu tadi. Nah, lalu disampaikanlah perihal anaknya, bahwa sang anak ini pada saat musafir membawa harta dagangannya diambil orangnya pun juga dapat musibah, yaitu dipotong tangan dan kakinya. Nah, lalu sang anak ini pian harus mendatangi anak pian dah, karena ingin minta ampun, minta maaf kepada pian. Nah, apa kata sang ibu tadi? Ujang sa ibu, dahkon ako dihendak, dahkon datang, karena ia telah menyakiti hatiku. Nah, kadakon sidin. Ujar Sayyidina Umar sampaikan kepada perempuan tadi, mun kadahakun kayak apa nih anak pian nih? Kada malas kah? Nah, rupanya sini tekana panas nih. Anak pian batisnya, tangannya pagat. Rupanya sekejam-kejamnya lah yang namanya kuitan tetap luluh juga. Ketika melihat anak dapat musibah, ayo datang. Dia melihat anak belum mendarah, sang ibu tadi langsung menangis juga dan berkata, wahai anakku, ini adalah karena perbuatan syaitan yang membawa menjadikan engkau durhaka lawan aku, sehingga di hatiku teritirat hal atau doa yang kada baik, maka engkau dapat musibahnya. Nah, ujar sang anak lagi, aku minta maaf, aku minta ridha, dan aku tidak akan lagi mengulanginya. Ujar anaknya kuitan, aku ampuni engkau kesalahanmu dunia akhirat. Nah, setelah itu malam harinya pian, maka tangan yang pagat tadi, batisan pagat, kembali utuh dengan sendirinya. Tabulik serangannya pulang. Ini dengan berkat doanya orang tua. Nah, makanya ini hati-hati benar pian. Orang tua ini sangat berbahaya. Pantas saja di dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ujar Rasulullah, walladzi ba'asani nabiyyan bil haqqi, demi Allah, demi orang yang telah mengutus aku sebagai nabi dengan sebenarnya. Ma min abdin razaqahullahu ta'ala malan, tidak ada seorang hamba yang Allah berikan harta, kekayaan, summa barra walidayhi, kemudian ia bakti kedua orang tuanya, kepada kedua orang tuanya dengan hartanya tadi, illa kana lahu ma'i fil jannah, melainkan adalah ia besertaku dalam surga. Artinya orang ini dapat harta, punya harta, tapi dengan harta itu digunakannya untuk taat orang itu, maka orang itu jadi kana ma'i fil jannah, orang itu nanti dalam surga beserta aku. Ini keistimewaan orang tua. Nah, bahkan lagi dalam satu hadis yang lain lagi, man masa li ziyarati, daripada Abi Zarin Al-Ghifari radhiyallahu anhu, man masya li ziyarati walidayhi kataballahu ta'ala lahu bi kulli khatwatin mi'ata hasanatin. Barang siapa yang berjalan untuk menziarahi kedua orang tuanya, mendatangi kuitan nih, baik kuitan itu masih hidup atau sudah mati, ya kubur nih. Kan kita di sunat hari Jumat nih kan, malam Jumat, Allah catat setiap langkah yang menuju rumah atau kuburan kuitan tadi pahala 100 kebaikan. Setiap langkah 100 kebaikan pahala. Selangkah aja, makin jauh, makin banyak langkahnya, makin besar pahalanya. Kita ini kadang-kadang jerau yang kuitan. Sanuhun datang itu nampak tujuan mana inta-inta misalnya nih. Kemudian lagi wa maha anhu mi'ata sayiatin, dan Allah hapus dosanya 100 dosa diampuni Tuhan. Wa rafa'alahu, dan Allah angkat 100 derajat. Fa iza jalasa baina yadayha, apabila ia duduk antara hadapan keduanya. Wa takallama ma'ahuma bi taibil kalam, dan berbicara dengan bagus pembicaraan yang baik.
perkataan yang lemah lembut dalam kuitan nih. Aqtahullahu ta'ala nuran. Allah berikan cahaya yang berjalan antara kedua tangannya. Nah, fa idza kharaja min indihima kharaja maghfuran. Apabila ia keluar dari rumah kedua orang tua tadi, maka keluarlah ia diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak tuh kan fadilah. Makanya dari sana lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ma min abdin shallal fariidah. Tidak ada seorang hamba pun yang sembahyang fardu. Kemudian wada'a liwalidayhi dan mendoakan kedua orang tuanya untuk kedua orang tuanya habis salat fardu baca rabbi fili zunubi waliwa lidayah paling gak tidak deh bil maghfirah dengan keampunan illa istajaballahu ta'ala du'ahu maka Allah kabulkan segala doanya. Nah jadi mun hendak doa itu mujarab benar setelah kita sembahyang itu jangan tak tinggal rabbi fili zunubi wali walidaya warhamhuma kama rabbayani saghira. Itu imbatunya pintalan Tuhan ngapakah? Maka Allah kabulkan doa kita permintaan kita nih. Cuma harus ada rabbi fili zunubi wali walidaya. Itu tanda baca 3 kali nih kita. Nah itu kan bilang hendak apa namanya masih kurang tuh lagi. Cuma paling tidak 5 entah. Wa ghufira lahu dan diampuni dosanya tadi bibarkati du'aihi lahuma dengan berkat doanya untuk keduanya walau fasikaini sekalipun orang tuanya itu fasik. Kuitan ini dulu anggaplah misalnya maaf gawiannya kada dapat baik tatap tubian istimewanya kuitan apalagi kuitan apa ibadah begini ai kuitan fasik pun juga tatap kita ini kan mujarab benar doa. Nah jadi kita akan sebang alih jangan cari amalan sugih itu. Habis sembahyang minta doakan kepada kuitan, doa kuitan maghfirah keampunan, lalu kita minta kepada Allah, maka doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali hadis-hadis yang lain. Itu adalah fadilah taat kepada kedua orang tuanya. Nah, jadi yang pertama kembali orang yang tidak akan memandang wajah Rasulullah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Na'udzubillah. Yang kedua adalah orang yang meninggalkan sunnah Rasulullah. Ujar Hatim Az-Zahidi ini seorang waliullah. Kata beliau, "Manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam min ittiba'i sunnah bahwa kadzab." Orang yang mengaku dirinya cinta kepada Rasulullah tapi tidak mengikuti sunnahnya Rasulullah, itu sama hanya orang itu pendusta, pembohong besar. Jadi orang yang mengaku cinta lawan Nabi itulah orang yang mengikuti sunnah Nabi. Napa sunnah Nabi ya? Yang paling mudah adalah salat berjamaah. Itu paling mudah dah. Nah, karena salat berjamaah ini kan ujar Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Orang yang menghidupkan sunnahku itu tanda cinta lawan aku aja Nabi. Nah orang yang cinta lawan Nabi, orang itu nanti beserta Nabi dalam surga. Kalau salat berjamaah ini manfaatnya besar benar. Fadilah salat berjamaah itu banyak benar nih. Ada 5 hal manfaat salat berjamaah itu. Yang pertama adalah la yusibuhul faqrun fid dunya. Orang yang rajin berjamaah tidak akan miskin hidupnya di dunia. Ya kenapa berjamaah usah lancar. La yusibuhu faqrun fid dunya. Fadilah jamaah itu tidak akan miskin hidupnya di dunia. Itu fadilahnya. Rajin berjamaah nang apa insya Allah naik terus kok. Dunia mudah, akhirat mudah. Asal jamaah. Dan ini kadang jamaah bila musim bulan puasa banyak. Nah itu memanglah macam-macam alasan kita nih lah. Alasan apa sibuk lah. Guring ini sibuk aja. Nah kedua manfaat berjamaah itu yarfa'ullahu ta'ala anhu adzabal qabri. Allah bebaskan daripada azab kubur. Selamat daripada azab kubur. Masya Allah Tuhan. Fadilah jamaah dah.
terhindar daripada siksa kubur. Yang ketiga, yu'ta kitabuhu biyamini, Allah berikan catatan amalnya dengan tangan kanan, berarti banyak kebaikannya tuh. Dan yang keempat, yamuru ala sirat kal barqil khatib, ia akan melalui titian siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar. Bahkan langgar masjid surau yang ia sembahyang, itulah yang menjadi jembatannya nanti menuju surga. Dan yang kelima, Allah mudahkan masuk ke dalam surga tanpa hisab yang sulit. Artinya apa? Hisabnya kada terlalu sulit, mudah aja nah. Ibadah hisab itu kan daripada aja 5 macam ini padilah salat berjamaah. Makanya kan seorang laki-laki telah datang kepada Ibnu Abbas, maka bertanya, wahai Ibnu Abbas, ujar laki-laki ini, ma taqulu fi rajulin, apa pendapat pian tentang seorang laki-laki malam bangun, malam tahajud, hari kita malam tahajud, siang puasa, malam salat tahajud, siang puasa sunat, wala yasadu jam, tapi orang nih sembahyang Jumat kada hendak, kemudian berjamaah kada hendak, wala yusallil jum'ah, wala yashhadu jum'ah, berjumat kada hakun, berjamaah kada hakun. Famata, lalu inya mati dalam keadaan ini. Orangnya tahajudnya kuat, puasanya kuat, cuma berjumaat sampai Jumat penglir. Lawan namanya berjamaah kada hendak juga. Apalagi misalnya kan madahkan orang baik itu belum sampai lagi misalnya nih. Imamnya masih pekih aja. Kayak apa nih? Jawab Ibnu Abbas, in mata hadza fa huwa finnar, jika laki-laki ini mati tempatnya adalah neraka. Walaupun malam harinya tahajud, siangnya puasa sunat, tapi orangnya jamaah kada hakun, Jumat pun didehenu. Nah, ini istimewanya jamaah. Karena sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada Rasulullah SAW mengatakan, sallimu alal yahudi wan nasara wal tusallimu ala yahudi umati. Ucapan salam olehmu atas Yahudi dan Nasrani, dan jangan kamu ucapkan salam atas Yahudi umatku. Lalu ditanya Rasulullah, manhum ya Rasulullah? Siapa ya Rasulullah? Yahudi umat pian siapa? Adakah umat pian orang Yahudi? Oh, jadi menjawab Nabi, alladzina yasma'unal adzan. Yahudi umatku itulah mereka yang mendengar suara azan dan qamat, wala yahdurunal jamaah, tapi kada hakun baja maah. Tidak apa alasannya? Lain punya napa-napa ka alasan ujur itu lain, misalnya lagi marap dingin kah, atau misalnya rahatan di WC kan apa kah? Di napa penyakit kolnya? Kol nama kulir. Ulun kan nyinggung lah. Nyinggung ada ulun tapi nyambet. Tapi ini saya hadis ya. Silakan nyipin ulun kada wanu ini membaca di hadis ini. Hah? Paman Nabi ini nama Nabi. Coba nih kita lihat nih, ada cerita lah di zaman Abu Bakar Siddiq, seorang laki-laki yang meninggal dunia, imbah dimandikan, dikapankan, diandak untuk disembahyangkan. Tiba-tiba buai kain kapan itu bergerak, lalu ujian sahabat nih, ya sudah kita jangan disembahyangkan loh, kita lihatin apa isinya. Ternyata di dalam kain kapan itu adalah ular yang cukup besar, nama Isap, darahnya mencungkil matanya sambil mengukang nih. Lalu mereka ini mengambil tongkat untuk memukul ular tadi. Pada saat nanti dipukul, ternyata ular ini berkata, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Lima taqtulunani, ular mengucap 2 kalimat syahadah. Ujar ular, kenapa engkau memukul aku ini? Kenapa nak memukul? Walaisa li dzambun wala khata'un, aku kada punya kesalahan lampian nih. Nah, rupanya ini bukan ular biasa nang kau berbicara. Nah, ujar mereka, kenapa engkau maka menyiksa mayat nih? Ujar Allah menjawab, innallaha ta'ala amarani, Allah yang memerintahkan aku untuk mengajab mayat ini sampai hari kiamat, ila yaumil kiamah. Na'udzubillah. Lalu ditanya lagi,
Mereka bertanya, "Ma khatayahu?" Apa wahai ular dosanya ini apa pemuda nih? Ayat ini seperti ini. Nah, ujar ulama menjawab, "Salasu khataya." Laki-laki ini ada punya 3 kesalahan di masa hidupnya, sehingga aku diperintahkan Allah untuk menyiksa sampai hari kiamat. Yang pertama apa? Idza sami'al adzan la yaji'ul jamaah, bila mendengar orang adzan dahakun salat berjamaah. Makanya kita tuh kalau mendengar adzan nih, dengarkan dijawab sunat dijawab. Makanya ada man takallama inda sima'il adzan khifa alaihi sul khatimah. Di dalam kitab Tanwirul Qulub, siapa yang banyak berpandir, berbicara atau bergaya ketika adzan dikumandangkan, menjawab kada khifa alaihi sul khatimah, dikhawatirkan matinya kada beriman. Mati suul khatimah, naudzubillah. Kita ini sunat dengarkan doa imbah tu hanya enggak mandir. Andai kita kada sembahyang nih, dengarkan doa adzan sekali sahut dulu imbah tu hanya kita taruh sakan gawian. Ibad bagawi itu ngalangan tanggung nih. Amun wa adzan abud dia sidin. Makin adzan makin abud, nah di TV apa-apakah? Nah ini naudzubillah. Itu khawatir pian matinya akan dicabut Allah Taala imannya karena bermain-main pada saat adzan dikumandangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dahkun bajakat. Dahkun keluarkan zakat. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, la yasma'u qaulal ulama. Dahkun mendengai nasihat para ulama. Nasihat ulama kadahkun dipakai. Inilah penyebabnya ular ini disuruh Allah menyiksa sampai hari kiamat. Nah, ini nang kita lihat. Ini di zaman khalifah yang terjadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Yang kedua. Nah, yang ketiga adalah orang yang kadahakun bersalawat kepada Rasulullah pada saat nama beliau disebutkan. Jadi kita dibanyaki orang bersalawat itu kita jawab salawat Nabi ini. Nah, inilah bila kita ini kadapatian bersalawat itu pian hati kita ini keras sebenarnya. Padilah salawat itu banyak benar. Manfaat salawat itu sangat banyak besar. Makanya kan ada andai kata kada Rasulullah nih. Andai kata kada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia kita ini kada pacang ada. Istimewanya Rasulullah, mulianya Rasulullah melebihi daripada bahkan kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam matinya beliau itu kan tanah yang menyentuh jasadnya Rasulullah ini. Itu lebih mulia daripada arasy. Buqah, potongan bumi yang di mana Rasul dikuburkan itu lebih mulia daripada Baitullah. Rasulullah SAW. Makanya ini istimewanya Rasulullah SAW. Kita kada pernah minta kepada Allah Ta'ala hendak menjadi umat Rasulullah. Sedangkan Nabi Musa para anbiya hendak menjadi umat Rasulullah. Kita kada minta kita jadi umat Rasulullah. Ini satu nikmat yang terbesar. Maka itu kita banyaki besar kepada Rasulullah SAW. Kan padilahnya banyak. Di antaranya kan padilahnya ujian Nabi aksarukum salatan alayya aksarukum azwajan fi jannah. Mun hendak banyak disibini, banyakin salawat. Paling banyak manusia punya istri di surga adalah orang yang paling banyak salawat dengan Rasulullah. Maaf boleh tersinggung baik. Artinya apa? Baini di surga itu 8.000 dalam tafsir kan. Cuma kan lagi cemburu tuh ada lagi di surga tuh. Lalakian kan jadi laki-lakinya masuk surga itu 8.000, 4.000 6 jam, 4.000 6 galu. 100 bidadari. Itu Masya Allah fadilahnya surga. Ini mudah-mudahan waktu sudah sampai lah. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Hadanallahu ikum ajma'in. Billahi taufiq wa hidayah. Wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi talab al-ilmi wa fi nasriya fi jami' ta'ab wal ibadah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah wa syarril 'aqibah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ta'ala